Itu Bang, ya. Ustaz begini, ada satu indikasi untuk membangun iman Muslim itu bukan hanya kerja hari-hari untuk hina agama orang lain. Oh, gini Bang. Kalau untuk membangun iman Muslim, saya pun juga gini Bang. Kamu itu nggak jalan loh. Gini, dengarkan ya. Saya selain membina Muslimnya juga, selain mengajar internal Muslimnya juga, dan teman-teman saya yang para ustadz, para asatid juga mengajarkan tentang masalah keimanan dan akidah. Sangat jarang gitu ya, sangat jarang ada pemuka agama yang berdiskusi lintas agama. Ya gitu ya. Jadi abang kagak usah khawatir dengan keimanan umat Islam karena udah banyak ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, fikih serta yang lain-lainnya gitu. Ya. Gitu. Kamu Muslim ini kenapa sih kamu benci sekali terhadap Tuhan kami Yesus Kristus? Siapa yang benci Yesus, Bang? Kamu benci. Siapa yang benci Yesus? Ucup. Saya ini pengikut Yesus. Orang yang menghina Yesus Kristus itu umurnya nggak panjang. Kalau Bang, saya nggak ada menghina Yesus. Kristen yang menghina Yesus. Saya ini pengikut Yesus. Iya, saya ini pengikut Yesus. Apa kamu bilang? Pengikut Yesus saya. Baru saja kamu bilang Yesus itu seorang manusia. Ya iya memang. Emangnya apa dia? Barusan saja kamu bilang Tuhan kau jadi manusia, Tuhan kau manusia. Itu kan kata Yesus sendiri, anak manusia, dia anak manusia. Itu karena bodoh kamu, otak kamu bukan, di kitab Anda tertulis. Dia anak manusia. Saya nggak pernah menyangkal itu, karena itu tertulis di kitab suci saya. Sudah, kenapa abang protes ketika saya sebut Yesus manusia? Tetapi persoalannya gini, kamu udah tahu ya? Apanya? Apanya inilah. Maksudnya apanya? Udah tahu apa? Kamu udah tahu, kamu kan udah bilang tadi. Aku tahu, aku udah baca. Dia itu seorang manusia kan? Ya iya. Kamu bilang gitu. Tahu saya dia seorang manusia atas pengakuan dia sendiri anak manusia. Iya. Gini Ucup. Ini aku mau kasih kamu satu pelajaran buat kamu supaya kamu itu tahu menghargai. Status kamu aja udah ustadz. Kok cara ngomongnya seperti anak SD itu yang saya tidak suka. Oh ya udah, kalau Anda nggak setuju cabut dulu status saya gitu ya. Nggak apa-apa Bang, ya cabut dulu status saja. Ya udah, saya jadi preman dulu waktu live streaming kalau gitu. Nggak usah emosi gitu kalau Anda kalau Anda ya menegur status saya nggak mau pakai status, udah tinggalkan aja, jadi preman aja saya waktu live dulu kalau gitu ya. Aku mengisi kamu karena ajaran aku itu tidak mau membenci sesamamu. Sama Bang, udah saya bilang saya ini pengikut Yesus, bisa saya buktikan. Kamu saling mengasihi, kalau ajaran kamu saling mengasihi, orang ibadat tidak harus dibubarkan. Wah, kesana kemari, udah melebar, ya. Udah melebar, ngomongnya ngelantur. Udah, aku nggak mau lebar. Aku mau memberikan kamu satu jawaban tentang iman aku, tentang anak manusia. Begini Ucup, anak manusia, betul, kami percaya dia datang ke dunia itu untuk menjadi manusia. Karena tertulis di kitab suci kami, bahwa itu kami mengimani. Tetapi dia datang untuk apa? Untuk memberikan hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal, yaitu penebusan dosa. Iya, itu kan iman Kristen, oke. Oke, saya tahu itu iman Kristen, oke. Sudah saya bilang ya. Pertanyaan di awal saya tadi apa? Ya, apakah manusia itu ciptaan? Jangan potong, kan tadi kan aku sudah bilang bahwa dia diberikan oleh Bapa di surga, datang ke dunia melalui seorang perawan Bunda Maria. Iya, tahu. Iya.
Iya tahu, itu Tuhan kalian dari perawan Maria, saya tahu Yesus itu. Ya, bukan itu yang saya bahas. Dari tadi bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas itu manusia itu ciptaan atau bukan? Ya, dengar dulu. Aku kan udah bilang, dia datang ke dunia melalui seorang perawan, yaitu Bunda Maria. Udah tahu saya bang, tahu. Udah tahu itu tahu. Iya. Dan Ucup, kalau dia turun bukan sebagai kedagingan, sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang dapat menghukum dia. Iya, udah tahu juga saya itu bang, tahu. Iya, udah tahu saya masalah itu, masalahnya bukan itu yang saya tanyakan. Aduh. Coba nyambung sedikit. Saya tadi bertanya simple aja di awal itu ya. Kalau dia maunya kata Anda Tuhan, dia lahir dari perempuan perempuan suci Maria. Iya tahu, terserah Kristen gitu ya. Kan gitu. Yang saya tanyakan simple aja, kenapa Anda menjawabnya sampai ke sana kemari gitu? Kamu jangan menggiring iman saya, ikuti mau kamu. Jangan. Jadi pertanyaan saya gimana jawabannya tadi di awal? Dia pencipta. Yesus ini seorang pencipta, Ucup. Kapan dia menciptakan langit bumi? Kapan? Sedangkan dia aja ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kapan dia ciptain langit bumi? Kacau. Mana ayatnya? Ayatnya mana ayatnya? Biar aku jawab kamu. Entar. Aku jawab kamu. Karena dia bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya Bapa yang di sorga yang bisa berbuat apa-apa. Kalau tanpa dia aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena secara kedagingan ini turun sebagai manusia tadi. Iya, itu doktrin bang, doktrin Anda. Doktrin apa? Doktrin Kristen, saya nggak nanya itu masalahnya. Ya, saya nggak nanya itu. Sebentar. Aku ini jemaat biasa, pengikut Kristus. Nggak ada status aku tuh sebagai apologet ataukah. Iya, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi bang, saya bertanya ya, sudah dulu curhatnya, framingnya udah dulu ya. Saya kembali ke awal. Manusia itu ciptaan atau bukan? Kalau manusia itu ciptaan, aku Baik, Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus itu ciptaan melalui Bunda Maria. Baik, ciptaan. Baik, manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia, Yesus itu ciptaan, berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Bagaimana? Berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Kan tadi kan aku udah bilang, Ucup, jangan. Kalau jawabannya bukan teman-teman, bukan jadi begini, bukan, tapi kalau jawabannya. Aduh, nggak mau jujur ya. Pertanyaannya simpel, padahal Anda udah jelaskan sama saya di awal. Manusia ciptaan bukan? Ciptaan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yesus itu adalah manusia ciptaan, betul? Betul. Kan gitu, manusia ciptaan itu Yesus. Sekarang saya tanya lagi. Berarti Kristen menuhankan ciptaan? Betul atau salah? Dia bukan seperti yang kamu ngomong. Padahal saya udah dikasih penjelasan di awal tadi ya. Kenapa menurut saya? Astagfirullah teman-teman ya. Padahal sesimpel itu loh ya. Saya nggak pernah memaksakan jawaban Anda ya. Masalah keimanan Anda kayak gimana pun saya nggak ada urus, kan kayak gitu ya.
Bukan cara seperti kamu, Ucup. Ya kita punya metode masing-masing ya Bang ya, metode masing-masing gitu. Kita punya metode masing-masing, oke? Lu jadi seorang manusia melalui hubungan biologis ayah dan ibu kamu baru kamu jadi. Tapi kemana-mana Abang, saya nggak berbicara hubungan biologis, enggak. Apa yang abang bicarakan apa gitu ya aja. Saya cuma bertanya poin keempat tadi ya, berarti Kristen menuhankan ciptaan betul atau tidak, kan kayak gitu aja. Tidak seperti itu yang tidak seperti itu pula jawabannya. Aduh abang ya. Aduh. Menuhankan ciptaan, coba di mana? Di mana? Buktikan. Iya. Sekarang gini, saya tanya sekali lagi biar jelas ya. Oke? Pertanyaan kamu kok nggak masuk di makanya kan nggak masuk. Saya ulang sekali lagi, boleh? Ulang. Oke. Di Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Manusia itu ciptaan. Baik. Saya ciptaan. Oke. Sekarang, apakah Yesus itu manusia? Dia manusia. Baik. Datang dari surga. Iya, baik. Sekarang, ya, pertanyaannya, berarti Yesus manusia tadi ciptaan? Betul atau salah? Gimana? Berarti manusia Yesus tadi ciptaan. Betul atau salah? Salah. Nah, katanya Yesus manusia itu ciptaan. Salah lagi. Apa teman-teman? Padahal Anda sendiri yang bilang manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia, itu Anda yang bilang. Menurut kamu ciptaan itu apa sih? Nah, sekarang saya tanya aja Bang, Yesus yang manusia ini apakah ciptaan? Ini pertanyaan orang ini jadi orang bikin. Kenapa ngomel Bang atas pertanyaannya? Kenapa malah ngomelin saya? Saya cuma bertanya, nggak usah ngegas juga kali ya. Pada ya teman-teman gampang kali gitu loh dijawab ya. Aduh. Buat saudara-saudara kamu yang dibawa jadi pintar dulu. Iya makanya hal-hal yang sekecil ini aja ya abang nggak bisa jawab gitu loh. Iya, makanya tadi ketika saya bertanya, ketika saya bertanya Yesus apakah manusia itu apakah ciptaan? Betul ya ciptaan. Sekarang saya tanya, berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan? Biar. Iya, dimarahin abangnya. Berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan. Gimana? Berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan? Tidak seperti itu. Anda sendiri yang jelaskan di awal sama saya, manusia ciptaan, Yesus itu manusia. Ketika saya tanya, Yesus adalah manusia ciptaan, kok beda jawabannya? Kayak gimana? Iya, menyalahi penjelasan sendiri. Aduh. Kayak gimana, Bang? Saya hanya nanya itu ya. Astagfirullah. Aku boleh bertanya ke kamu? Iya. Jawab dulu pertanyaan saya. Nggak ada jawabannya, nggak ada poinnya. Mentok. Nggak mau ditanya. Nggak mau ditanya Anda? Nggak mau lagi ditanya? Iya. Oh, nggak mau lagi ditanya dia, teman-teman. Aduh. Terus? Sekarang kan giliran aku mau tanya kamu. Jawabannya mana? Belum ada poinnya. Udah, jawabannya udah 15 kali. Jawabannya nggak ada poinnya. Saya masih bingung. Apa jawabannya? Kesimpulannya apa? Gitu loh. Kesimpulannya Yesus itu bukan ciptaan. Paham? Bukan ciptaan, tapi kata Anda di awal tadi manusia itu ciptaan. Kalau
Kalau saya ciptaan, manusia saya ciptaan. Ya, Yesus manusia atau bukan? Biologis ayah dan ibu saya. Yesus manusia atau bukan? Dia manusia yang datang dari Nah, surga. Anda sendiri yang bilang manusia. Sekarang saya tanya lagi, Yesus yang manusia ini, ya Bang ya, Yesus yang manusia ini berarti adalah ciptaan, betul? Ucup, saya nggak mau ikut. Kan Anda sendiri yang menyalahkan jawaban Anda. Aduh, abang kayak gimana teman-teman? Dia sendiri yang menyalahkan jawaban dia. Padahal dia menjelaskan sama saya di poin 1 manusia ciptaan, poin 2 Yesus adalah manusia, poin 3 beda lagi. Kamu malu, Aduh, kalau saya aduh. bertanya, kalau kamu nggak bisa jawab, Aduh. nanti ujung-ujungnya diturunin orang nanti. Saya bingung Bang, nggak ada poinnya. Dari tadi saya cari poinnya apa gitu loh. Poinnya Paramek Bodrek habis 1 papan. Kamu gimana? Pertanyaan kamu udah jawab ulang-ulang juga, nanti kamu menggiring lagi, takut ditanya, makanya kamu ulang-ulang terus. Ini kalau gini aja dah Bang ya, kalau abang mentok macet ya, saya akan naikkan Kristen yang lain lagi. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan, silahkan dulu Bang. Saya hormati Anda ya, saya hormati Anda ya. Kalau abangnya macet ya, Kristen di bawah banyak antri. Apakah Anda mau menyampaikan sesuatu sebelum saya gantikan? Itu aja udah mentok masalahnya. Pertanyaan saya itu, walaupun Ustaz atau apapun, saya akan tantang kamu sampai habis. Saya akan mengasihi kamu, saya tidak akan marah kamu. Kalau kamu mau tahu tentang keimanan saya mengasihi kamu. Saya udah itu aja penyampaiannya. Itu aja. Saya doakan kamu selalu sehat-sehat. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih atas diskusinya ya. Oke, selamat malam. Tapi aku nggak puas karena kamu nggak mau aku bertanya itu. Nanti di lain waktu. Oke. Bukan nggak mau bertanya ya, bukan. Sakit kepala saya dengarnya ya. Saya heran nih loh teman-teman ya. Saya sangat heran loh ya. Sangat heran gitu. Iya, curhat melulu. Halo Mbak. Sapu terbang, piring terbang, sapu terbang, tidur di luar. Iya. Halo Mbak, selamat malam. Mbak. Wah, nggak ada ini. Kayaknya mau jadi berhala dia. Udah turun dulu dah, kalau kayak gitu dinaikin malah jadi berhala ya. Iya, nanti minta naik lagi ya Mbak ya. Sabar ya, oke? Hehehe. Apa teman-teman? Semua pada terbang di rumah, silahkan kalian tulis mau apa aja ya. Silahkan kalian mau tulis piring pecah, piring terbang, bantal terbang, tidur di luar, terserah kalian sudah ya. Kalian itu yang 19.000 orang ya, seneng banget ya lihat saya susah banget lihat saya seneng gitu ya. Pancilah buntus gerabakan tang teng tong kan. Kalau cewek yang naik piring terbang tidur di luar kawah. Nah, apa coba ya. Baik, sebelum lanjut teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Seperti biasanya kita akan mengiklankan iklan 2 menit ya teman-teman semuanya. Saya umumkan untuk kawan-kawan semuanya ya, untuk masalah dana pengumpulan donasi mushaf Al-Quran untuk para pembelajar Al-Quran ya teman-teman semuanya. Tadi malam kemarin ya masuk total 1,2 juta rupiah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedekah yang membelikan
mushaf Al-Quran. WhatsApp belum saya balas ya teman-teman semuanya. Belum saya balas WhatsApp-nya. Ya, belum saya balas. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku ya ingin beramal jariah dan ikut program melestarikan Al-Quran di masa mendatang untuk adik-adik kita ya, para penghafal Al-Quran ya, dengan cara membelikan dan membiayai mereka sekolah sebagai hafiz Quran, baik di Ponpes maupun di TPQ dan juga di yayasan gitu ya. Anda bisa mengirimkannya ya dalam bentuk mushaf atau dalam bentuk uang ya, disampaikan di nomor rekening yang saya sematkan berikut ini ya. Banknya Bank BCA. Terima kasih. Ya, ini banknya Bank BCA ya teman-teman. Jika Anda mengirimkan untuk orang tua Anda ya, untuk orang tua Anda tolong dikonfirmasi ke WhatsApp saya gitu ya. Saya perlu dengan BIN-nya namanya ya. Oke. Contoh mushafnya kemarin kita ada gini Bang. Kemarin ada yang minta ini ya. Udah kita belikan ponpesnya yang hips gitu, yang hips. Ini kemarin saya beli 210 gitu, karena ponpesnya minta sama terjemahnya gitu ya, sama terjemah gitu. Tergantung dari permintaan ponpesnya, tidak ada limit ya. Terus ada juga yang kayak gini nih, mintanya yang kayak gini. Nih. Nah, beda-beda. Ada juga yang ukuran saku gitu. Ponpesnya minta seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedekah ya, beramal jariah ya. Syukron jazakumullah khair. Baik, kita naikkan lagi. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Mana suaranya? Mbak? Suaranya? Ada suaranya enggak? Bentar, suaranya ada enggak? Mic-nya dibuka. Nggak ada, serius nggak ada Mbak. Teman-teman aja tuh tulis di bawah tuh, nggak ada katanya, nggak ada suara. Nggak ada suara Mbaknya. Mbak? Coba dibenerin dulu, di restart dulu dah HP-nya. Kalau nggak ada suara sama sekali, nggak ada. Iya, nggak ada suara sama sekali Mbak. Di restart dulu dah HP Anda. Kalau kayak gitu nanti minta naik lagi ya. Oke. Nggak ada suaranya masalahnya ya teman-teman. Oke. Mana lagi nih? Oke, Pak Bernard, silahkan. Iya teman-teman, ada masuk 225.000 ya, terima kasih. Untuk sedekahnya ada masuk tuh, notifnya 225.000 dari dua orang ya. Halo, selamat malam. Sebentar ya. Selamat malam. Malam Bang, ya silakan open cam-nya. Oke, siap-siap. Oke, selamat malam. Saya panggil apa ini? Om atau apa? Hah? Kristen punya 4 rob atau 4 rob atau Tuhan? Selamat malam. Malam Bang. Bang Yusuf ya, Bang Yusuf ya. Saya panggil Bang Yusuf aja ya. Terus? Oke. Nah, menarik memang. Saya sering sekali menonton live-nya Bapak Yusuf ini. Nah, dia Anda dari Kristen Bang? Yusuf ini, ya? Saya Kristen. Anda dari Kristen. Oke, baik, ya, silakan. Saya Katolik. Oke.
Saya sering sekali menonton live dari Bapak Yusuf ini. Nah, dia itu sangat tertarik untuk membahas ajaran-ajaran Kristiani. Nah, pertanyaan pembuka yang saya hendak ajukan adalah, seberapa jauh Bapak Yusuf ini mengenal dan mendalami ajaran Kristiani gitu, sehingga ingin berdebat tentang Kristiani gitu, ajaran-ajarannya, tentang siapa itu Yesus dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Yusuf ini memiliki semacam pengetahuan apa itu tentang Kristiani itu? Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang Kristiani? Ya, itu pertanyaan saya. Ya banyak bang, banyak. Apa itu banyaknya? Gimana banyaknya? Iya, gimana kalau Anda banyaknya? mau ngukur sampai sebatas mana silakan gitu. Ya, Anda mau bertanya seperti apa kan gitu. Yang jelas saya udah bertahun-tahun, 7 tahun ya mempelajari Kristen, membaca kitab Kristen itu. Oh, oke. Jadi coba Mas Yusuf tunjukkan dulu kitab Kristen yang Anda pegang itu. Deuterokanonika atau gimana gitu? Ya, Deuterokanonika. Protestan atau apa ini? Katolik gitu. Ini ya adalah kitab Protestan. Oh, Protestan. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi pertama itu saya hendak bertanya tentang apa sih pemahaman penciptaan menurut Saudara Yusuf ini gitu. Penciptaan yang Anda ketahui gitu dalam ajaran Kristiani gitu. Penciptaan yang saya ketahui adalah sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Nah itu ya kenapa? Kenapa? Karena di Kejadian 1 pasal 1 itu ya di situ dikatakan hari ketiga Allah menciptakan manusia. Sejak kapan matahari ada? Oke, jadi begini ya Bang ya. Gitu. Jadi begini. Nggak masuk akal gitu. Dari awalnya saya baca aja udah salah udah. Kita sah-sah saja ya. Itu kan menurut Abang ya itu. Menurut Abang, saya juga tidak bisa menyangkal bahwa ya itu adalah salah atau itu adalah benar, karena itu adalah subjektif sekali, karena itu diteropong dari kacamatanya Abang, dari keyakinan lain. Lain halnya ketika begini, Abang itu terjun dan memahami tentang ajaran-ajaran Kristiani gitu. Nah, dari situ juga saya hendak menjelaskan bahwa ya dalam ajaran Kristiani itu tidak segala hal itu harus dipersoalkan. Nah, coba kita masuk dalam apa yang Bang tanyakan dengan saudara-saudara yang telah bergabung bersama live-nya Abang tadi. Saya mendengar pertanyaan-pertanyaan seputar tentang siapa itu Yesus, apakah Yesus itu manusia atau bukannya. Coba diulangi pertanyaannya tadi, mohon maaf sekali. Kalau Anda mau bertanya seperti itu, ada 4 poin pertanyaannya itu. Yang pertama, apakah di Kristen atau di Katolik manusia itu ciptaan? Oke, ciptaan tentu dalam Kejadian itu ada yang tertera jelas. Oke. Poin 2, apakah Yesus itu manusia? Oke, dia manusia, 100% juga Allah. Oke, terus? Baik, dia manusia. Pertanyaan ketiga, berarti Kristen dan Katolik menuhankan Yesus yang ciptaan gitu. Oke, jadi saya juga belajar tentang logika ya Mas ya. Bentar, pertanyaannya logika. Gini. Memang ya, Bang. Ya. Berarti Yesus itu ciptaan? Nah, justru itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan pertama kali Abang itu yang menanyakan hal itu. Karena ada seorang yang menanyakan hal itu. Ini dengar dulu ya. Ya, karena jawabannya apa? Apakah Yesus itu yang baru ciptaan? Kali digugat. Tunggu dulu. Jadi begini, saya hendak menjelaskan itu nanti ya Bang ya. Jadi ini adalah persoalan yang pernah dibahas dalam Konsili Nikea pada sekitar abad berapa itu saya kurang tahu. Nah, jadi orang yang pertama yang menggugat ini adalah seorang yang bernama Arius ya. Dia menyatakan bahwa Kristus itu adalah manusia dan ciptaan. Lalu dalam Konsili Nikea itu menyatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah
Allah yang sejati. Nah, itu mau menegaskan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Allah, atau yang disebut atau yang kami yakini bahwa homoousios dalam bahasa Yunani kalau saya tidak salah, dengan Bapa. Artinya Yesus itu bukan ciptaan, tapi bukan ciptaan gitu, bukan yang sama dengan Bapa. Intinya berarti bukan ciptaan. Iya, bukan ciptaan dia, tapi dia itu sehakikat dengan Bapa. Baik. Nah, berarti yang kedua bentar Bang. Berarti ya poin 1 dan poin 2 tadi salah. Kan Anda bilang manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Habis itu apakah Yesus itu ciptaan? Bukan. Berarti 1, 2 tadi salah gitu. Memang dalam logika itu, memang dalam logika term 1 dan term 2 itu memang benar tadi adanya. Kan saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Memang itu dalam keyakinan kami ya Bang ya, dalam keyakinan kami itu memang manusia itu adalah ciptaan. Tapi Yesus ini memiliki keistimewaan. Sehingga sekarang Yesusnya yang saya tanya dulu secara simpel aja Bang ya. Dijawab dalam Konsili Nikea yang menyatakan bahwa secara simpel aja Yesusnya saya tanyakan nih Bang ya. Oke. Ya, Yesusnya manusia atau bukan? Oke. Yesus itu manusia atau bukan? Ya, Yesus itu manusia. Ya, perhatikan nih ya. Jawaban pertanyaan saya. Manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Oke? 2 poin. Oke. Poin yang ketiga, ya. Oke. Ya. Berarti Yesus itu adalah manusia ciptaan. Nah, justru di situ persoalan perbedaannya antara manusia Yesus dan juga manusia jadi begini. Jawabannya malah curhat kan kayak gitu jadinya. Kan jawabannya malah curhat jadinya. Ya, jadi begini. Kalau Bapak Ustadz ingin memahami tentang siapa itu Yesus, manusia atau manusia atau Allah lah dia itu, mungkin Bapak Ustadz bisa membaca dalam hasil Konsili Nikea yang terjadi pada tahun. Saya enggak berbicara konsili, enggak. Nah, jadi ini yang terjadi pada tahun 325 Masehi. Sebab begini Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz sendirilah yang pernah. Saya enggak membahas sejarahnya, saya enggak membahas ke kitab suci. Jadi ini tadi persoalannya Pak Ustadz, siapa itu Yesus sebenarnya ya? Apakah dia manusia ataukah dia Allah gitu? Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ustadz ini tadi telah dijawab dalam Konsili Nikea yang terjadi pada 300. Saya enggak ngomong konsili Bang, beda bukan. Serius. Oke. Bukan. Jadi inilah konteks kita ya Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz bukan Bang. Memahami saya heran ya. Pertanyaannya simpel banget ya teman-teman. Ya dijawab dengan cerita kayak gimana? Heran saya dengan ente Bang. Serius heran saya. Jawabannya pertanyaannya simpel gitu malah dijawab dengan cerpen gitu. Ini bukan cerpen ya, begini begitu. Saya cuma menanyakan Yesus berarti Kristen Kristen ya, di dalam Kristen manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Dan pertanyaan poin 3-nya berarti manusia Yesus ini ciptaan. Nah, dia itu bukan manusia ciptaan, tapi dia itu iya. Terus apa yang dilahirkan Maria kalau bukan manusia ciptaan? Ada Allahu Akbar ya teman-teman ya. Itulah ya. Justru itu Bang yang poinnya di situ ya. Bukan berarti saya ke Konsili Nikea siapa Yesus, doktrin Kristen seperti apa, bukan. Kita pakai logika aja. Anda sudah menjelaskan di awal sama saya, manusia itu ciptaan. Oke, Yesus itu manusia. Oke, berarti yang ketiga Yesus itu manusia ciptaan. Kok bukan? Artinya apa? Artinya apa? Poin 1 dan poin 2 Anda berbohong. Mana yang berbohongnya? Jadi begini.
berbohong itu namanya. Sesuatu dengan kacamata Anda, jadi Anda tidak apa yang saya jelas. Ini tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pertanyaan ini kan sebenarnya intinya siapa itu Yesus gitu kan? Atau gimana? Bukan intinya Yesus itu manusia ciptaan atau bukan? Bukan intinya Yesus itu Allah atau apa, bukan? Ya, gitu ya. Dia itu bukan manusia ciptaan, ya. Dia itu adalah berarti bukan Yesus bukan ciptaan. Jadi gini, berarti poin 1 dan 2 tadi salah. Apa yang telah saya jelaskan tadi itu ya. Berarti poin 1 dan 2 salah gitu. Ya, tentang poin 1 dan 2 itu kan tentang manusia, tentang kita, tentang saya dan Anda mungkin. Tapi ya, kan tentang Yesus juga sama. Keistimewaan. Memang dalam kekristenan itu juga meyakini bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia karena sifat-sifatnya yang memiliki kesamaan dengan manusia. Itu dalil Kristen, Bang. Saya enggak nanya itu. Itu doktrin Kristen. Saya enggak nanya itu. Tuhan 200% itu ajaran Kristen. Anda bisa menyimpulkan sendiri gitu. Kira-kira gimana pandangan kekristenan tentang hal itu. Lalu begini, Bang. Metode kita dalam memahami ajaran kita itu kan berbeda gitu. Mungkin ketidaksamaan pemahaman kita itu terjadi karena metode kita dalam mendalami iman kita itu berbeda. Mungkin Bapak ini segala sesuatu itu dari firman Tuhan itu tanpa melakukan semacam perpaduan dengan ilmu-ilmu lain gitu, sehingga Anda menelan mentah-mentah apa yang dikatakan dalam kitab suci. Udah, Bang. Dalam ajaran kami, Bang. Dalam ajaran kami juga memadukan itu dengan ilmu-ilmu lain gitu, sehingga nanti itu akan menemukan. Waduh. Turunin moderator kau, Bang, ya. Nggak direspon udah atau belum kan, kayak gitu. Anda ngomong sama siapa kan gitu. Padahal saya hanya ini ya teman-teman, saya hanya menanyakan Yesus itu berarti manusia ciptaan, ya atau tidak, kan beres gitu. Abangnya malah khotbah gitu loh. Ya habis itu saya sapa 2 kali sampai 3 kali enggak ngerespon. Aduh. Kayak gimana? Di sini bukan gereja, Bang. Kalau Abang mau khotbah di gereja aja ya, jangan di sini. Kayak gimana teman-teman? Heran juga saya. Ya. Astagfirullah. Sabar. Nih malah curhat, iya. Semangat yang 15.300 orang. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Saya akan open cam-nya ya. Ya. Oke, thank you. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau ditanya aja Pak Ustadz. Mau ditanya? Iya, mau ditanya. Muter-muter pula nanti saya tanya. Kayak tadi, manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia, dia adalah Baik. Yesus manusia. Berarti Yesus ini manusia ciptaan. Iya, firman Allah yang berupa manusia. Oh, berarti Yesus ciptaan. Iya, dia ciptaan. Baik. Berarti poin 4-nya Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan. Macet. Mulai macet. Muacet teman-teman, muacet. Bang, Papa Emertus. Kemana abangnya? Hilang ditelan alam. Bang.
Ya. Abang Iya, iya. pakai loudspeaker ya itu ya? Abang pakai loudspeaker. Mantul suaranya. Jangan di loudspeaker, mantul suaranya. Soalnya nggak ada set ini. Iya, mantul suaranya, Bang. Ini punya Mister. Sabar-sabar pakai handset dulu. Oh. Sabar-sabar Pak Ustadz. Pakai handset dulu. Oh, Ini maaf. mantul, Kak. Bang, poin keempat. Ya, poin keempat. Iya. Berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan. Kalau menurut ajaranku Katolik, ya kami percaya kalau Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang Waduh, kalau jawabannya. Abang ini malah menjawab kalau ya. Kayak Iya, gimana maksudnya kan- kalau jawabannya sudah. Iya, Bukan. rata-rata Kristen yang saya tanya, Bang ya, poin 3 dan 4 udah macet pasti gitu. Coba sekali lagi, Bang, ya perhatikan ya pertanyaan saya ya. Abang pakai loudspeaker, suara keluar ya itu ya, mantul, Bang. Mantul, Bang. Pakai handset atau apa gitu? Mantul suaranya atau apa gitu? pakai handset. Iya, Mantul, Bang. Mantul suaranya. Tolong diperbaiki dulu, Bang. Kayaknya jaringan juga delay-nya terus lambat banget gitu, Bang. Masih mantul. Masih mantul, Bang. Mantul. Oh. Kan balik ke suaranya. Aduh, Abang benerin dulu ya, benerin dulu di bawah ya. Aduh, sakit telinga, Bang. Ya. Jaringannya kayaknya itu nggak bagus ya, teman-teman. Wah, ini minta naik pula. Udah 3 kali nih banyak bolak-balik ya. Aduh. Udah ada suara Halo. belum? Iya. Mbak, tadi saya nanya tuh ya sama yang tadi. Bisa bantu Nanya jawab apa? gak? Nanya apa? Manusia itu ciptaan atau bukan? Iya. Ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Iya, manusia. Oh, manusia. Baik. Berarti Yesus itu adalah manusia ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan tapi dia manusia. Nah, oh, bukan. Maksudnya gini. Ya, dengar. Bentar dulu. Anda tadi jawab dia ciptaan. Anda jawab tadi Yesus itu manusia. Manusia itu ciptaan. Kenapa bukan ciptaan Yesus? Ya karena dia bukan ciptaan karena dia sebelumnya sudah ada sejak awal sebelum manusia diciptakan. Saya nggak tanya itu, Mbak. Datang ke. Ya iya. Bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Yang saya tanyakan berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan. Yesus bukan ciptaan tapi dia manusia. Kayak gini. Dengar. Berarti poin 1, 2 yang Anda sampaikan tadi salah gitu. Poin 1. 1, apakah manusia ciptaan? Ciptaan. 2, Yesus apakah manusia? Manusia. 3, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Bukan. Mau tahu jawabannya? Ini aku jawab. Bukan. Berarti poin 1 dan 2 salah gitu. Jawaban Anda salah tadi yang pertama tadi, 1, 2 tadi. Salah jawaban Anda yang pertama dan kedua. Enggak, ini aku mau jawab ini. Lah, iya, saya bertanya lagi jadinya.
poin 1 dan 2 tadi salah gitu? Atau kayak gimana? Iya, soalnya Anda sendiri yang ini menjawabnya jadi bikin salah 1-2-nya gitu. Yang 1 nggak salah. 1, manusia itu ciptaan, baik. 2, Yesus itu manusia, baik. 3, apakah Yesus ini berarti manusia ciptaan? Tidak. Tidak, ini iya. Aku jawab tidak. Karena dia udah ada di dunia sebelum dunia ini diciptakan dan Oh, saya enggak berurusan dengan doktrin, Mbak. Enggak. Saya mempertanyakan tentang masalah logika tadi. Kalau masalah doktrin ya terserah Kristen. Mau dia Tuhan kayak atau mau dia awal ada kayak terserah gitu. Saya hanya mempertanyakan pertanyaan umum tadi ya, pertanyaan umum. Apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan? Bukan, kata Anda. Iya, makanya berarti 1-2-nya Anda bohong jawabannya. Ini kan aku mau jawab terus kenapa nggak didengar? Kan aku mau jawab Pak Ustadz. Ya, jawab apa jawabannya? Oke, aku mau jawab nih aja kenapa Yesus bukan ciptaan? Ya karena dia udah ada sejak awal sebelum dunia ini diciptakan. Ya, kalau itu kan kalau itu kan Mbak masalahnya artinya doktrin ke Kristen, ya. Iya, tapi dengar, Yesus memang manusia itu kan menurut kami ya, itu kan ya aku menjelaskan sesuai sama kitab kami, emang kayak gitu kenyataannya kan. Tetapi dia itu bukan ciptaan dalam iman Kristen. Yesus itu Allah atau Tuhan yang saya nggak tanya itu, Mbak. Yang berinkarnasi. Saya nggak tanya itu, Mbak. Kalau itu kan keimanan Kristen yang saya tanyakan tadi, Yesus itu manusia ciptaan atau bukan, kan gitu. Kenapa Anda ke iman Kristen? Saya nggak ada bahas iman Kristen. Gitu. Macet. Ya, salah kah di awal tadi? Iya. Kalau jawaban Anda Yesus bukan ciptaan berarti Anda 1-2 tadi jawabannya salah. Seharusnya yang 1 ya, ketika saya tanya ya, apakah manusia itu ciptaan? Bukan seharusnya. Ya. Terus apakah Yesus itu manusia? Juga bukan. Seharusnya gitu jawabannya. Kan gitu. Karena apa? Yang ketiga meruntuhkan 1-2 tadi gitu. Yang ketiga, apakah Yesus manusia ini ciptaan? Bukan, kata Anda. Runtuh berarti poin 1 dan 2-nya. Hancur berantakan gitu. Kayak gimana? Ya kan aku udah jelasin. Macet. Itu kan menurut kalian. Nah, emangnya Mbak naik mau ngapain gitu, mau nanya? Iya, aku mau nanya. Nanya apa? Oke, aku mau nanya. Nah, kalian tadi kan nanya tentang Tuhannya aku. Mbak, bentar ya Mbak. Bentar. Ini ada WA saya ya, teman-teman ya. Katanya di sini di lab ada yang bilang itu video bukan live real. Kita real enggak, Mbak? Katanya kita ini siaran ulang katanya. Iya. Lucu. Macam-macam aja. Ya jelas real lah ya. Aduh, siapa bilang siaran ulang ini? Aduh. Mungkin karena ya apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan aku ya tadi kan kalian tanya tentang Tuhannya kami. Nah, terus kalian juga berarti Muhammad itu Tuhan ya? Apa
Apa? Muhammad itu termasuk Tuhan ya kan, Rob? Saya jawab Nabi Muhammad bukan Rob ya. Nabi Muhammad adalah Rasul. Quran surah Al-Fat 29 Muhammadur Rasulullah. Terus Quran surah Ali Imran ayat 144 tuh. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tuh, pakai data, pakai dalil orangnya. Jadi jangan Anda samakan dengan Kristen. Islam itu, Islam bukan penyembah manusia, bukan. Tapi di ini juga katanya Rob. Kata siapa? Itu di Quran kalian? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya Nabi Muhammad Rob di Al-Quran. Silakan. Bentar ya. Silakan. Ya, cari dulu. Silahkan dicari ya. Tidur di luar tat apa pula? Kau ini kagak usah tidur di luar ya. Mbaknya fokus aja nyari ya. Saya baca dulu nih ya teman-teman yang sangat susah kali lihat saya seneng gitu ya. Tunjukkan aja, cari dulu, silahkan nge-google. Saya kasih waktu 5 menit buat nyari. Nabi Muhammad di Al-Quran adalah Rob. Udah. Mana? Aku dengar katanya gitu, makanya aku nanya. Iya, dengar. Bentar dulu Mbak, ada nggak di Al-Quran tadi sesuai kata Anda? Aku nggak nyari. Lah, terus dari mana Anda bisa bilang bahwa itu Al-Quran? Ya aku dengar dari yang sebelah, dari room sebelah. Dari siapa? Dari room sebelah ada. Ya, siapa? Ya ada. Room sebelah. Disebutkan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Siapa itu? Dari Edis. Edis. Ternyata setelah Anda cari nggak ada gitu ya? Aku nggak nyari. Coba dulu cari. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Kata Edis itu cari di Al-Quran mana? Di mana? Aku nggak tahu bahasa itu isinya. Aku nggak tahu. Ya silakan Anda mau Google carikan Nabi Muhammad Rob di Al-Quran. Aku bertanya. Nah, artinya apa? Di sini Anda harus akui bahwa Edis hoax ya. Terus Edis ya menipu semua manusia yang melihat live streamingnya. Ya, termasuk Anda kena tipu Edis. Gak ada Nabi Muhammad itu Rob di Al-Quran, gak ada. Ya, makanya udah dibilang itu ya, menonton Edis TV itu Mbak bukan jadi Anda tambah pintar, tambah sengklek jadinya. Gitu. Saya jelaskan sama Anda, tidak ada Nabi Muhammad itu Rob. Nabi Muhammad itu Rasul dia. Kayak gitu. Makanya Anda jangan termakan katanya kata Edis. Edis kagak paham Islam. Edis kagak bisa baca Quran. Ya, ngapain Anda percaya gitu dengan orang yang nggak tahu apa-apa? Oke, dia nggak ngerti tuh ya. Dia nggak ngerti agama Islam. Terus dia juga nggak ngerti Al-Quran ya. Tapi pertanyaan aku, Anda sendiri membahas Alkitabnya kami, terus akan Anda percaya sama isinya. Berarti lu sama aja, nggak ada bedanya sama dia yang nggak tahu apa-apa. Dan baik. Ya gitu. Ada perbedaannya Mbak. Ya. Kalau kitab Anda kan kalau kitab Anda kan bahasa Indonesia, kalau kitab saya bahasa Arab. Nah, itu bedanya. Kalau kitab saya dipelajari, menyampaikan kitab saya ada hampir 20 cabang ilmu yang harus dipelajari. Ya, kalau Kristen apa? Tinggal sekolah SD aja gitu, belajar bahasa Indonesia. Gitu. Nggak ada kaidah atau disiplin ilmunya, nggak ada. Kata siapa? Jadi gampang. Ada atau disiplin ilmunya?
Iya, mana disiplin ilmu? Mana disiplin ilmunya untuk Bible? Sudah bahasa Indonesia itu kita tinggal memahami dan tinggal baca. Udah diterjemahkan. Iya, diterjemahkan. Bukannya kalian juga ada terjemahannya toh? Ya iya, memang. Cuma kita tidak terlena dengan terjemahan itu. Ya udah lupain itu pertanyaannya. Aku mau tanya lagi. Terus kalian punya satu kitab ya, Quran. Terus kenapa kalian baca hadis itu? Berarti kalian punya beberapa kitab ya. Berarti kalian nggak percaya sama isi Quran itu atau bagaimana? Kata siapa? Al-Quran itu adalah hukum tertinggi ya Mbak ya. Hukum tertinggi di dalam agama Islam. Kenapa ada hadis yang menjelaskan Al-Quran? Gitu. Oke, yang ditinggalkan Nabi kami 2, Al-Quran dan hadis. Kata Nabi kami ya, ikutilah yang aku wariskan, yaitu apa? 2 perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Jadi gitu. Oke? Berarti kalian nggak, gimana ya? Ya kalau kayak kami dong cuma satu, tapi yang percaya kan apa-apa kalau ditanya apa-apa kami ambilnya semua dari isi Bible, bukan kayak kalian dari hadis lah, dari kitab inilah, dari inilah. Berarti seakan-akan nggak mempercayai. Mbak, di Bible itu sendiri juga ada tafsirnya. Nih. Makanya Anda kalau ngomong coba lihat dulu ya. Tafsirnya tuh, tafsirannya ada ya. Bible itu ada tafsir ya. Ada. Kayak gimana sih Anda ini, kitab Anda itu ada tafsirnya juga ya. Nggak usah membanding Bible dengan Al-Quran, beda jauh antara langit dan bumi ya, jauh. Memang beda. Kalau Bible itu kan dari penyelidikan dan kesaksian. Kalaunya Al-Quran itu adalah firman Tuhan semesta alam. Nggak ada perkataan manusia, nggak ada. Gitu. Bible itu dari mana? Coba nih saya turun ke bumi. Baik, nih. Bible ini dari mana ya? Saya bukakan buat Anda. Bible ini dari mana? Sabar. Enggak, yang aku tanya itu Quran kalian, kitab kalian. Kenapa? Iya, dari mana? Apakah langsung diturunin dari langit, jatuh ke kepala siapa? Kan kemarin udah saya sampaikan kepada Anda ya, bahwa tapi nggak masuk akal. Apa nggak masuk akal? Gitu. Masa iya jatuh begitu? Siapa yang jelasin jatuh? Makanya didengarkan ya penjelasan saya itu. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Bukan jatuh dari langit. Angsur gimana? Berarti selembar-selembar gitu ya? Per ayat per ayat.